Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, ini ada teman-teman dari Ansor ya, Iya. PAC Gabus, juga ada Banser. Suatu kehormatan para komandan dan ketua. Saya sangat berterima kasih kersa rawuh di pondok kami dan mudah-mudahan ini berhikmah untuk semuanya. Oke, sebagai salam penyemangat kita, salam S3 Serba Serbi Sugiarto. Turun. Oke. Sebagai tahap awal, monggo untuk panjenengan memperkenalkan diri sesuai dengan posisi dan porsinya masing-masing. Monggo dari Pak Ketua dulu, monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamid. Nur Hamid. Saya selaku penjabat Ketua PAC Kecamatan Gabus periode 2022-2024. Sebelumnya juga pernah menjabat tahun 2019 sampai 2021. Sempat perpanjangan satu Periode. ya. Okay. Maksimal 3 periode katanya. Apa nggak ada batas? Sebetulnya Oh, nggak ada juga. Nggak ada. Asli mana, Mas? Asli Sugirejo. 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 Tonggo dhewe. Tapi sekarang domisili Tanjung Anau. Istri Tanjung Anau. Oh, sekarang menetap di sana. Ya biasanya kiai-kiai ditarik nang pondok biasanya. Pondok Tanjung Anau. Berikutnya yang sebelah ini orang asing ini. Konco tonggo toko ya, tonggo cilik. Enggak, Mas? Nur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, untuk nama saya Nur Sidi. Ya. Alamat yang pasti itu asli dari Karaban. Untuk sekarang domisili di Kuryo Kalangan. Sekarang di Korea Kalangan ya? Betul. Oh, istri Korea Kalangan? Betul. Anak gue Pak Lis, anak gue Pak Carik Sugiarto. Dalam tanda kutip. Untuk apa itu? Jabatan. Jabatannya di Kebanseran Satkorong Gabus. Alhamdulillah saya selaku Kasetma. Apa itu? Kasetma. Istilahnya sekretaris. Oh, sekretaris Kasetma ya. Oke. Gitu. Oke, luar biasa, terima kasih, luar biasa. Mas Nur, kita Nun Sewu Nahdlatul Ulama ini memang organisasi jamaah terbesar ya di Indonesia, yang memang pada awalnya adalah Mbah Hasyim Asy'ari ya. Dan memang beliau dalam banyak hal, saya juga pernah mendengarkan bahwa siapapun yang ramut ya, NU adalah santri beliau. Ini satu kehormatan loh. Betul. Bagaimana pandangan jenengan terkait dengan hal itu? Itu hanya suatu slogan atau memang awal mulanya memang benar-benar terpatri dalam ucapan beliau dan juga mengalir di darah dan daging para pemuda Nahdlatul Ulama? Monggo. Ya memang itu memang dulu itu pendiri NU itu enggak main-main istilahnya. Ya memang yes. Kita pernah dengar mencari logo sendiri itu istilahnya tirakatan. Ya. Perjuangan zaman dulu itu memang sulit sekali ya. Saya meyakini itu benar-benar tujuan beliau untuk membesarkan Islam melalui Nahdlatul Ulama. Ya. Dan pada era itu memang Khalifah di Turki ya, itu kan pasca itu kan baru bergejolak dan berakhir, sehingga ini ditangkap oleh beliau. Dan memang menurut saya kok memang susah loh cari kayak gitu ya. Non sewu, saya oke lah, saya angkat topi juga terhadap jamaah atau kelompok yang lain. Cuman yang model-model tirakatnya ya model-model Nahdliyin sih. Iya. Gitu. Itu ada apa itu? Oke. Mas Nur, pasti jenengan juga seperti itu dengan keyakinan. Sama ya. Sama. Kita mengakui juga untuk Mbah Hasyim Asy'ari. Ya. Kita berpegang teguh lah. Ya. Kita mengikuti beliau, insya Allah lah apa yang dijanjikan. Ya. Mungkin nanti kita akan Pokoknya bakal ketemu gitu. Dan tak lihat memang belum ada kabarnya atau sejarahnya tokoh-tokoh sekaliber beliau terus mendirikan organisasi untuk untuk kantong atau untuk apa, kan nggak ada sejarahnya itu. Semuanya lah versi pengorbanan ya, dan macamnya. Oke. Kalau menurut panjenengan setelah sekian lama ya, sejak tahun 1926 ya Mas, berdiri Ansor juga
mungkin ada step-stepnya Mas. Pasca itu pada era kan problemnya tentu berbeda ya. 2026 kita memang menghadapi penjajahan dan sebagainya, terus nanti kembali masuk ke era reformasi ya. Orde lama, orde baru dan reformasi sehingga sampai sekarang ini mungkin ada step-step menurut panjenengan ternyata perkembangannya dan lain sebagainya. Ansor itu kan berdiri kan tahun 1934. Oh 34 ya? Iya, 34. Oh kalau yang Nahdlatul Ulama itu 26. Keliru ya. Aku sebenarnya monggo lanjut betul. Iya. 34 ya. Ya ya. Badan otonom ya. Badan otonom, Ya. otonom. Jadi kan para kiai zaman dulu itu kan tidak bisa bergerak sendiri tanpa pemuda-pemuda. Ya, ya. Maka dari pendiri dahulu itu membuat yang namanya istilahnya badan otonom di kalangan pemuda. Kita kan dari tingkat pelajar ada yang namanya IPNU, IPPNU. Kakaknya lagi GP Ansor, Fatayat, kemudian Muslimat dan Nahdlatul Ulama. Jadi berjenjang. Ya. Dan memang itu jadi gini, saya juga menyadari nggak mungkin misalnya Nun Sewu ya. Kadang-kadang kan kita tuh memang golongan muda, golongan Rondo STW itu memang beda lah. Beda. Pencariannya jati diri itu beda. Banser semrawut keprok naik. Nyenggol kiai yo rasakno kan gitu itu. Dan kalau sesepuh kan nggak mungkin gitu. Senggol ya ndonga itu mau tiba-tiba kecegurus kalian gitu ya. Jadi memang beda ya. Jadi memang beda. Dan antara Nun Sewu antara Ansor dan Banser ini sendiri gimana itu? Kan dulu awalnya Banser dulu, sekarang untuk ke Banser harus Ansor dulu dan lain sebagainya. Gimana itu Mas? Perubahan-perubahan itu kan mesti ada tujuan. Aslinya kan Banser itu bagian dari Ansor. Ya. Bagian. Untuk GP Ansor itu kan istilahnya pemimpinnya Banser itu tentaranya istilahnya. Ya. Jadi terdepan. Bahkan kadang orang menyebutkan wong Banser mesti wong Ansor, masalahnya dia bagian dari Ansor. Jadi saling terkaitan. Jadi jangan dibedakan. Wong Banser, wong Ansor itu beda. Aslinya Banser itu di bawah GP Ansor. Dan karena itu sekarang perkembangannya justru memang Ansor lah dulu pelatihannya ya. Ansor dulu baru ke Banser. Jadi wis dadi Ansor sik, baru bertelur ke Banser gitu. Itu kalau dari hierarkinya. Cuman kalau pandangan orang awam Mas itu saya PKD habis itu lanjut ke Banser itu padahal kan memang beda porsinya sebenarnya. Tapi andai kan dua-duanya nggak masalah sih. Aku pengen dua-duanya sih. Bukan kemaruk tapi kita asik gitu. Koncone begitu Mas Nur. Siap. Gitu ya. Itu oke. Dari perkembangan dan jenjang itu mungkin coba versi panjenengan mungkin selama ini kan jenengan megang tingkat bus ya, tingkat kecamatan dan setelah 2 periode ini kan tentu ada suka dukanya. Jenengan sejak kapan berarti masuk ke Ansor Mas? Ansor itu saya tahun 2019 untuk Ansor. Sebelumnya itu saya pernah mengikuti di Klasar tahun 2016 di Margorejo, aktif selama kurang lebih 3 tahun di Banseranya. Kemudian setelah ketua PAC GP Ansor Cabatan Gabus telah purna, mencari kader belum ada, saya didorong untuk mengisi kekosongan itu tahun 2019. Ya cah nom-nom, berarti mulai 2016 ya, berarti sudah 7 tahun, lumayan loh. 7 tahun tuh sudah lumayan berpengalaman juga. Ya. Belum ada kan apa itu tanding. Kita sudah kesulitan dari ganti untuk PAC Gabus ini. Untuk Banser sekarang, Mas, jadi mulai aktif sejak tahun kapan? Mulai aktif tahun 2019 lah. 2019 ya. Ayo, 2019 termasuk baru-baru loh ya. Baru. Itu andai kan dulu itu saya 2014 dapat petunjuk. Aku termasuk senior sebenarnya. Itu ya sebenarnya. Nah, terus setelah itu sejauh ini Banser apa sudah ada pelatihan-pelatihan lain sudah mengikuti atau
Belum sampai jauh ini. Belum. Masih asik di Masih asik di kecamatan dan memang dibutuhkan. Itu loh yang penting. Iya, betul. Kamu punya pendidikan luar negeri pun kalau nggak dibutuhkan repot loh. Penting lokal tapi dibutuhkan. Dan kiprah beliau saya melihat untuk rencana kerja. Nah, ini yang perlu juga. Maksud saya itu biar pemuda-pemuda khususnya di desa di Kecamatan Gabus ya. Kita kan ada 24 desa ya. Mudah-mudahan dari 24 desa itu ke depan ya. Ini masih sangat terbuka loh. Kabarnya masih Mas ya. Harapannya masih belum optimal gitu ya. Bukan enggak ada tapi saya yakin belum optimal dan memang mungkin pengenalan juga Mas. Pengenalan juga ya. Sejauh ini seperti untuk masuk menjadi keanggotaan panjenengan. Syaratnya apa sih? Kalau sampai saya melihat gelurannya sudah ada ini di Padi ini. Geluran anak mudanya sudah ada. Cuman kadang-kadang durung nyambung Mas. Piye terus outputnya seperti apa? Saya mendapatkan apa? Padahal kalau dihitung itu saya kan mengikuti juga non Jawa ya. Saya mengikuti di Kayen. Murah meriah rek. Ya opo iki? Dibanding dengan saya kan ikut beberapa diklat. Tuan Mas. Saya diklat di Bogor macam-macam lah. Banyak. Ini kan sangat meriah. Ini loh, ini harus diomongkan Mas. Jadi untuk teman-teman di Gabus inilah prosesnya tidak serumit dan lain sebagainya. Sepenting piye untuk syarat untuk menjadi anggota. Masuk menjadi anggota Mas. Monggo. Untuk Ansor dulu. Untuk menjadi anggota Ansor itu yang pertama yang penting ikut dulu. Kita pendekatannya ikut dulu, mengikuti rutinan, membaur lapangan, kita aktif bermasyarakat. Biasanya itu sering kita itu kegiatan sosial. Seperti tahun 2021 ya. Banjir itu. Kita kan banyak dari masyarakat itu yang istilahnya senang kehadiran Ansor Banser sangat membantu sekali. Setiap pagi membagikan bungkus, siang juga membagikan. Nah, pendekatannya itu langsung bermasyarakat. Cara itu untuk gabung udah yang penting ikut dulu. Nanti setelah kita bisa kumpul, nah, kalau pengen melakukan pengkaderan pendidikan itu bisa melalui PKD. Oke. Jadi ada instrumen ataupun ada jenjangnya ya, ada aturan mainnya. Sekretariatnya di mana rek? Iki ben paham iki terus golek Mas. Golek nanti kemana ini untuk Ansor Gabus? Untuk sementara itu kita masih belum ada di MBC. Oh, di MBC Gabus ya. Masih di MBC ya. Dari ibarat tanya dan sebagainya, ada juga ya yang jaga atau anak-anak yang paling nggak bisa ditanyai lah. Ya. Terus nanti kan belum bisa ketemu, bisa by phone dan komunikasi itu. Oke. Untuk Banser, Mas Nur, ya memang meskipun bagian dari Ansor, tapi mungkin ada beda secara fungsional. Coba monggo dijelaskan dan kemana kalau mau gabung, monggo. Untuk saya pribadi aja. Untuk saya pribadi itu kalau kita mau masuk ke Banser. Yeah. Yang pertama yang harus kita tata itu hati kita. Pokoknya niat dari hati yang tulus itu yang poin utama itu. Untuk yang lain-lainnya apa itu terjangkau lah. Nantilah. Dan orang terlalu rumit itu ya. Soalnya gini, kalau kita ndak dari hati kita sendiri, nanti akhirnya setelah kita deklat SAR, nanti kita ndak bisa aktif. Karena kendala-kendala tertentu. Tapi kalau kita kita niati dari hati kita tulus ikut berkhidmat ke NU, insya Allah lah ya, alhamdulillah seperti saya sendiri nih alhamdulillah dari awal sampai sekarang ikut selalu aktif, selalu setiap ada pengepaman pasti saya hadir ya. Dan kemarin banjir sebagai Banser juga kemarin itu. Betul. Ketemu saya itu loh. Betul. Wih keren Ray. Ketemu saya di Bulumanis gitu ya. Sama Tunjung Rejo. Itu kakakku yo. Lha iku Masmu? Ya, Mas Adi. Betul. Loh, piye to iki? Ora sampean yo? Oh, Mas Adi yo? Betul. Oh, ketemu beliau aku. Oh, beda. Tapi dia di sosial. Di sosialnya ya, tapi jenengan kan juga ikut aktif juga. Betul. Untuk hal kayak gitu. Nggih, sekretariat juga di mana itu? Di MBC. Di MBC juga ya. Betul. Di MBC ketemu dengan di antara beliau lah. Intinya seperti itu. Nggih. Dan sebenarnya
ada program atau ada hal-hal apa sih di Ansor dan Banser ini sehingga sudah selayaknya pemuda-pemuda di Gabus semua desa ya dan Pati pada umumnya ini seyogianya bisa bergabung ya dengan Ansor maupun Banser. Ada hal apa Mas di dalam itu? Jadi keberadaan pemuda ini kan sebagai langkah dari kiai-kiai kita untuk berjuang kan tanpa pemuda itu tidak bisa jalan. Kita sebagai pembantu sebagai pemuda seyogianya kita membantu sekuat tenaga kita untuk mensukseskan program-program yang ada di atas kita atau di MVC atau di kiai-kiai kita. Jadi kita programnya yang membantu kiai-kiai yang ada di atas kita. Dalam kegiatan banyak kegiatannya ya. Oke. Dan untuk itu dengan adanya Ansor Banser tadi disampaikan juga adanya Muslimat ya, Fataya dan mungkin juga NU-nya ya. Itu bagaimana untuk jenjang kalau Ibnu sih jelas lah. Kemudian biasanya gampang untuk berinteraksi. Untuk peralihan itu loh Mas. Ke sana itu seperti apa? Rumit enggak itu loh dari pemuda. Penjaringan kan mungkin ya saya dengar 20 sampai 40 ada yang bilang 46. Nah, ini bingung juga. Tapi kan ada masa-masa peralihan itu. Jadi setiap jenjang ada ya. Jadi jangan khawatir wah, aku lah pemuda lah. Aku wis rada ora muda piye misalnya loh. Kan 50-an gimana? Tetap ada jenjangnya ya. Ada arahnya dan memang jadi tidak ada alumni toh kata. Enggak ada. Ayo makanya itu. Alumni. Jadi dari bawah itu 15 sampai 21 tahun atau kalau pimpinan wilayah biasanya 27 itu untuk IPPNU. Untuk usia 20 tahun sampai 45 sekarang bisa 46 itu untuk gerakan pemuda Ansor atau Banser. Selebihnya itu langsung ke NU. Jadi tidak ada alumni Ansor, alumni Banser tidak ada. Melekat intinya, melekat loh. Orang terus aku alumni Banser ya nggak ada. Saya tetap Banser gitu loh. Tapi uniknya Mas, untuk uniknya Banser itu tidak ada batasan usia. Banser nggak ada. Iya, sampai mati pun misalkan gitu nanti ya? malam mau mati sekarang, kita masih pakai Banser itu. Banser. Oh. Untuk peserta Banser juga nggak dibatasi? Tidak dibatasi usia. Oh enggak ya, cuman kan sekarang harus PKD dulu itu. Tapi makanya enggak masalah lah. Ke depan ya nanti. Oh gitu ya. Jadi ada jenjang dan jangan khawatir kalau kentean struktural tingkatan masih terbuka. Jadi calon kiai itu enggak ada batasan, Bro. Ya. Butuh ribuan kiai itu. Kan gitu ya. Jadi luar biasa. Oke ya, Mas. Saya yakin kiprah panjenengan di masyarakat ya dan teman-teman sudah mulai terbaca. Tadi banjir terlibat, kalau ada masalah-masalah sosial juga terlibat dan lain sebagainya. Andekan masyarakat kita dulu Gabus pada tahun 2013 lah pernah banjir besar ya. Kemarin juga ada berapa itu. Kalau ada hal seperti itu ya, anggota ini harus kemana? Apakah memang ada aturan main atau satu komando dan lain sebagainya sehingga tidak tumpang suah atau gagal paham lah kayak gitu. Monggo Mas, mungkin program-program dari Banser dan Ansor. Ya biasanya kita tetap satu komando. Ya. Kalau misalkan atasan kita belum mengerahkan instruksikan untuk terjun, kita kaum pemuda tetap terjun terlebih dahulu. Sewadaya kita ada yang terkadang bantu nasi bungkus per anggota 5, ada yang 10. Itu setiap pagi kita keliling. Nanti sampai nanti benar-benar dari pimpinan kita dikumpulkan, menginstruksikan untuk membantu bareng-bareng. Kalau sudah diinstruksikan bareng-bareng, nanti kita satu komando, satu suara untuk bekerja. Jadi pada dasarnya kalau untuk hal sosial, apalagi memang nyata-nyata membutuhkan, action dulu pemuda, action itu ya. Nanti masalah bagaimana ke belakang dan instruksi dari pimpinan mengikuti. Masa bantu wong rantok, saya mungkin tahu, ya tahu, gitu tahu. Intinya gitu. Jadi tidak terlalu kaku dulu Mas, maksudnya kan jangan khawatir kita fleksibel dan kita malah senang kan gitu, intinya. Gitu ya. Oke, saya akan menarik sekarang di ini kan HUT RI ya ke-77.
Besok kita akan, saya tadi jujur saya sempat ke satu veteran kemerdekaan Mas, usianya kelahiran 1930. Ya itu di Teranggil, desa Teranggil itu. Mantan pada waktu penjajahan dulu, beliau adalah anak kepala desa Teranggil. Beliau juga ikut berjuang bagaimana mengikuti pertempuran di Pucak Wangi, ya, terus di Jembatan Juwana itu, di Rondole nanti akan kita tayangkan dalam podcast. Tapi terus yang satu veteran Seroja waktu di Dili itu loh. Jadi memang keterkait dengan kemerdekaan ini salah satunya tadi catatan saya, beliau menyebutkan sejak dulu kala peran serta dari santri ini sangat ketara Mas. Jadi sejak masa-masa perjuangan itu sudah memang muncul dan harapannya itu diteruskan tadi pesannya untuk santri-santri era sekarang. Lah versi panjenengan terkait dengan kemerdekaan ya seperti ini, mengisi kemerdekaan ini mengisi yang seperti apa? Kalau dulu Pak Hasyim ada instruksi bagaimana ya untuk bertempur dan berjuang sehingga termasuk penghilangan pelaksanaan Pancasila ya butir pertama itu syariat Islam bagi pemeluknya dan sebagainya itu kan satu kebesaran jiwa. Lagi kita mengimplementasikan itu selaku anak muda seperti apa harapannya? Kita mengisi kegiatan itu. Pertama kita ya tradisi NU kita dijalankan. Kita doa bersama, mendoakan pejuang-pejuang kita. Ya. Nah, Tahlil, kirim doa. Ya. Bahkan nanti tetap kita instruksikan setiap anggota wajib mengibarkan bendera sang merah putih. Itu bentuk perjuangan penghormatan para pejuang kita yang sudah gugur. Para bentuk juga. Kita kan cinta NKRI. NKRI harga mati itu jawabannya. Jadi memang gitu ya. Jadi memang kita juga harus mengisi juga lah, termasuk tadi mengikuti kegiatan sosial, membantu masyarakat, juga kita terpeka ya terhadap lingkungan itu juga bentuk dari kepedulian anak muda juga untuk kedepannya. Dan untuk sekarang, nah ini monggo nanti masing-masing menjawab. Kita ketahui fenomena Gus ini sangat luar biasa. Nah, ini yang saya itu agak parah juga, apalagi non saya loh, hanya untuk untuk berpindah itu saja bermasalah ya dengan surat ya khalaqtul jinna macam-macam itu. Ini apakah ini sesuatu yang wajar, yang biasa, wajar ya, terus wajar itu wis ngono kene ora kena. Kalau biasa itu yo agak umum atau sebenarnya sesuatu yang perlu disikapi dengan jelas dan tegas oleh kita-kita yang pemuda ini. Monggo dari Pak Banser dulu. Gak apa-apa, ini sikap loh, ini perlu loh. Ya. Kita juga akan samaan dua taatan kalau memang wah, ayo monggo. Untuk dari saya sendiri untuk fenomena yang sekarang rame ya. Itu perlu disikapi dari sesepuh kita perlu. Soalnya kalau nanti tidak disikapi itu nanti kalau meluas itu sangat berbahaya. Berbahaya dan apalagi kalau benar-benar itu nanti sudah melenceng. Nah, itu kalau sudah melenceng nanti istilahnya orang-orang ini ya pengikutnya ini loh. Susah itu. Soalnya kalau dia sudah fanatik, itu biasanya tidak bisa itu. Iya, wis pokoknya gitu. Tapi non saya loh. Ada bansernya loh. Itu apakah banser KTP, banser baju atau memang delalae mungkin yo awite yo melu cuman rapatnya aktif sehingga mungkin belum update monggo Mas. Untuk informasi itu kemarin sudah disampaikan dari PC kita. Itu bahwasanya beliau klarifikasi itu bukan dari anggota Banser resmi bukan. Itu oknum yang nggak bertanggung jawab dia mengatasnamakan memakai baju Banser. Jadi nggak punya kartu anggota juga itu? Nggak punya. Harus diklarifikasi kalau gitu. Betul.
karena sekarang itu baju online itu sehari datang loh ya, gitu. Sehari datang. Jadi kita nggak bisa ngeklaim ya, ngeklaim terus itu banser nggak bisa. Nggak bisa. Banser tetap berarti nanti sewu. Ansor dan banser ada kata ya berarti? Ada ya? Ada. Oh berarti itu. Dan yakin kalau di sana itu berarti bukan anggota, nggak punya kartu anggota? Bukan ya? Kemarin sudah diklarifikasi, bukan dari anggota resmi. Wes tuku online rek 200 satu saya 200 kan gitu. Betul. Ya gitu memang harus antisipasi dan harus ada klarifikasi loh itu dari teman-teman di PC atau PAC setempat lah untuk itu. Tapi memang kurang sependapat juga ya Mas ya dengan itu. Betul. Sempat kaget juga itu. Waktu saya melihat videonya juga. Ya. Kok ke situ ada banser lah. Ya. Tapi untuk teknis di lapangan kayaknya belum dia nggak begitu mengerti tentang kebanseran gitu. Ya saya paham itu karena memang tak lihat satu komandonya nggak jalan itu. Betul. Itu kan komando dari sesama mereka aja segelintir orang itu juga termasuk non sewa ada Gus yang lain ya. Ini kan juga harus kita cermati loh Mas. Anak saya perempuan rek. Anak saya itu kemarin di Al Azhar SD. Kalau dasar langsung ke Al Azhar Jogja. Sekarang tak pindah ke Semesta tapi juga Islami juga. Sana itu boarding juga Islami juga. Saya juga mikir ketar-ketir wah anak wedok rek tinggal ya. Tiba-tiba Gus terus heboh kayak gitu betapa sedih dan hancurnya Mas. Itu loh. Piye itu untuk mengantisipasi iku piye iku yo nemen saya loh dalam tanda kutip yo. Gus lagi loh itu. Piye kira? Apa dadi deg-degan lah. Piye iki? Apa mungkin nanti ada standarisasi ribet ya ora. Ribet. Sementara anggere wong iso Gus gitu loh. Iya. Itu non saya omongnya bismillah ya. Mila memang dengan ya terus double piye? Monggo Mas. Ayo. Ya. Enggak apa-apa kita harus bersuara. Kali ini memang perlu bersuara. Jadi mensikapi gelar Gus. Nah kalau dulu gelar Gus itu istilah bukan gelar ya. Untuk orang tua dulu itu Gus, cah bagus itu maksudnya kan cah bagus. Tapi sekarang kan gelar Gus sekarang kan sudah melekat Gus itu identik dari putra kiai yang bernasab. Harus ada nasabnya. Ada nasabnya, jelas. Jadi tidak sembarangan. Harus punya nasab, punya bahkan punya pondok sekarang ada. Ya, harusnya gitu. Jadi jangan setuju kalau itu harus lebih diketati ya. Diketati dan ada penjelasan jelas. Gus apa? Saya itu Gus karena ini gitu loh. Ya siapa? Ya itu apa? Penting harus itu. harus jelas itu. Ya. Makanya penting juga ada sekarang PKD itu perlu. Sebetulnya perlu itu. Ya benar. Berarti nanti syukur-syukur untuk putra-putranya Kiai bisa ikut PKD, nanti dapat sertifikat. Harus ngasih contoh. Harus ngasih contoh. Dan jangan elit juga loh. Nanti anak Kiai nanti ongkang-ongkang jangan gitu. Sama pelatihan tuh asiknya. Saya kan juga ikut ya. Asiknya itu kebersamaan itu Mas. Mangan nong latar mangan kabeh. Itu jiwa itu jiwa ini. Kita tuh terus membagi wah ini terakhir wah selesai. Gak asik. Hilang keromantisan ya, keakraban itu hilang. Kalau di Gabus itu seringnya gini ya. Setiap ada kegiatan kita jagung bareng Ansor Banser. Nanti kalau ada sistem apa itu kita makan bersama. Kita satu nampan. Itu sering itu, selalu. Terus kok pondok toh? Ya, ada bedanya nggih. Ya ada bedanya. Saya itu pernah jujur saya 2 tahun lah saya giring. 2 tahun kurang sedikit. 96 sampai 9 hampir 98, 7,5 itu saya di sana. Saya juga pernah di Kerapiak sebentar. Alhamdulillah, saya juga pernah di Pandanaran yang kilometer 12 itu besi belok kiri itu. Jadi saya juga Toriko saya ikut Nasubanti Istibaiyah di Blitar sana, Serengat, Begelen Serengat. Nah, di sana itu saya punya teman. Jadi Toriko di sana itu memang tertutup dan hanya anggota keluarga. Terus singkat cerita, ada salah satu Gus Mas, anak kiai punya pondok, muridnya banyak di sini. Tapi pada satu konteks, ini kan paliknya, Yai Nur Said itu paliknya, saya coret sebagai Gus. Ada satu masalah lah intinya. Jadi saya tanya, nggak ada yang berani tanya itu.
Kenapa Pak? Aku jangan tipe sebagai anak angkat dulu. Kenapa? Karena Gus itu adalah bagusnya hatimu busuk. Dicorek Mas. Bapak kiai gede punya pondok besar, muridnya rasben, dicorek Mas. Ya kamu nggak punya hak dipanggil Gus, nyatanya itu. Itu kan berarti kan bukan sesuatu yang main-main gitu loh. Saya pernah mengalami langsung di mata kepala saya itu. Itu terus sekarang fenomena itu. Oke, terus selanjutnya tadi ya antisipasi dari panjenengan tadi Mas Nur. Wah ini anak kiai juga harus ikut pengen. Saya setuju itu. Kalau standarisasi, sertifikatisasi agak susah, sertifikat gitu loh. Tapi kalau pelatihan nggak masalah. Gitu ya. Antisipasinya minimal lah ada gerakan itu. Sudah ada pernyataan resmi dari PAC apa sementara belum atau dari PC? Belum ya? Belum ada. Ini mungkin nanti ini. Enggak loh. Hanya yang anu ini. Aku juga malu ngeluh Mas. Ini waduh ini pumpung juga. Ya, kalau yang enggak bersuara jengin-jengin siapa lagi? Iya benar. Ya sepuh ya malas loh Mas pokoknya gitu. Sudah saatnya menambah ya itu tuh. Karena kita yang ya itu loh, kita yang masih muda-muda, kiai 60 mesti enggak mau. Sopo gitu loh. Ya, tapi sekarang udah mulai ada beberapa ini yang mulai bersuara dan sebagainya. Oke, fenomena Gus saya pikir sudah cukup lah untuk Mas untuk keansoran ya. Dan Banser ini kira-kira jenengan ada nggak itu satu nanti pengalaman terus program ya, pengalaman dulu, pengalaman yang berkesan selama panjenengan aktif di Ansor maupun aktif di Banser, baik selama pelatihan, selama terjun ke masyarakat atau selama mengikuti organisasi sejauh ini gitu. Ada satu hal yang monggo. Ini saya cerita pengalaman pribadi saya. Jadi pengalaman saya semenjak gabung di Banser, Banser dulu, kemudian di Ansor. Banser itu kan istilahnya kita modal sendiri. Iya, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita modal sendiri. Kaos katok dhewe lah. Betul. Itu kan benar-benar kita istilahnya perjuangan kan. Nah, kalau dulu itu pengalaman saya wis niate ikhlas nguripi NU lewat aku ra iso dakwah melalui istilahnya ngaji tenaga lah, sosial lah. Setelah aku yakin itu istilahnya yakin, alhamdulillah sampai sekarang itu sehari-hari itu sudah mudah, nggak mikir sesuk apa mangan apa sesuk apa. Jadi delalai ada sampai pekerjaan sendiri itu ya delalai nggak cari dipanggil orang. Tawaran bahkan kita secara logika ya nggak masuk akal juga ya. Tapi nyatanya karena ketulusan sebagai anggota Ansor tadi dan ngopeni Ansor itu luar biasa. Ini kan perlu ditularkan Mas. Mas Nur, nah ini Mas Nur dari jenengan selaku tadi ya Banser, hal apa yang berkesan ya, yang penting juga itu kalau pribadi. Untuk saya sendiri karena kita saya masuk ke Banser juga mungkin cukup baru 2019. Suka dukanya di Banser saya sendiri itu saya selalu enjoy Mas, menikmati ya. Menikmati lah. Tapi yang bikin kita kadang itu sangat salah di mata jamaah itu kalau ada acara gitu. Kalau ada acara itu kita musuhnya tuh ibu-ibu. Pasukan ibu-ibu, pasukan mama gitu. Yang pengen selalu kemarin ya itu rasa tahu ya. Betul. Iya. Saya selalu menginstruksikan ke teman-teman bahwasanya nanti kalau kita pas ada acara ngepam, kegiatan ngepam, usahakan kita selalu santun lah sama jamaah, sama ibu. Iya. Gitu. Apapun ya memang namanya ibu-ibu loh. Betul. Sen kiri belok kanan. Jadi harus maklum itu. Kemarin waktu Habib Syafi'i ya. Betul. Habib Syafi'i itu tempat Pak Ali itu. Aku ndelari ke bagian ngeterong makam. Jadi rasa norek. Habis itu saya dipaksa suruh ke panggung jadi malah kayak gitu. Mas hari sing ngomong saudara saya enggak berani. Ya
nanti dikira nek nggak mau nanti gimana Mas ya. Kok ngontrak gelem ben omahku repot toh. Serba salah ya saya lah gitu. Ya itu benar saya melihat sendiri kalau itu. Kesannya itu. Oke. Mungkin menurut panjenengan tantangan ke depan selaku pemuda juga anggota Ansor maupun Banser, kira tantangan ke depan bagi organisasi ini kira-kira apa Mas biar organisasi ini benar-benar diminati, diikuti dan berkembang, itu ada tantangan apa kira-kira? Monggo. Wah, tantangan saat ini kan ya banyak istilahnya di era apa tuh teknologi sekarang kan banyak informasi-informasi masuk. Jadi kalau kita tidak penguatan kader dari pelatihan PKD di Klatsar, itu tantangan pemuda-pemuda sekarang itu mudah disisipi aliran-aliran yang tidak jelas. Tantangannya seperti itu. Kalau kita itu tidak bisa mengimbangi, tidak aktif aktif, maka ya tinggal tunggu kehancuran saja. Tunggu waktu ya, untuk menjadi minoritas kayak gitu. Siap-siap. Tantangannya. Itu ya. Dari panjenengan Mas, kira-kira apa yang menjadi tantangan untuk ke depan dari organisasi ini dan pemuda? Untuk tantangan ke depannya gimana ya? Saya sendiri gimana? Untuk Banser itu soalnya gini Mas. Untuk Banser itu banyak yang yang membuli Nah, di medsos kita perang di medsos lah. Sekarang zamannya medsos. Ya harus ngikutin. Kita perangnya di medsos. Kalau ada informasi apa yang sekiranya memojokkan NU, kita serang, kita balas di medsos. Itu aja lah. Hambatan tantangannya di medsos. Kalau ini real ya. Iya. Tadi gemburan-gemburan akidah yang lain, ajaran-ajaran yang lain. Memang betul. Dua-duanya memang perlu. Sehingga saya sendiri nun saya bikin podcast gini mengikuti tren Mas. Nah, ora ya, ketinggalan aku ora. Dan mungkin Dipati lumayan pertama loh ini. Agak keren juga ini. Itu dan mudah-mudahan berhikmah. Itu. Oke. Sebagai penutup ya, mungkin terkait dengan mengisi kemerdekaan, mungkin tadi perlu saya minta lebih spesifik. Kira-kira mungkin ada itu tadi program, menuju ke program tadi tantangan, terus program andalan panjenengan di tahun 2022 kan baru awal ya, baru awal. 23 lah, rata-rata tahun ke depan ada program andalan Mas untuk Ansor dan Banser. Jadi untuk program saya itu istilahnya apa ya? Dari kader-kader. Saya berharap itu bisa menaungi kader-kader kami. Kader-kader kami kan banyak yang istilahnya apa ya? Ada yang pengangguran, bahkan yang semangat tuh rata-rata pengangguran. Jadi pengen dari saya itu programnya. Istilahnya apa ya? Dari kader saya bisa memfasilitasi. Dulu pernah kami pembinaan dari dinas kabupaten, dinas pemuda dan olahraga. Kita punya yang namanya lembaga ekonomi. Pernah jalan juga di PAC. Kita membantu teman-teman kita yang punya usaha itu untuk pengembangan. Program saya ke depan itu, program yang kemarin sudah saya kembangkan itu kalau bisa menular ke anggota-anggota yang lain. Jadi kan organisasi kuat dinilai istilahnya deh, organisasi kuat dilihat dari ekonomi yang kuat. Anggotaan juga ya. Wah, aktif tapi ngeleh ya. Lama-lama juga loyo juga kan gitu ya. Panjenengan Mas Nur mungkin ada yang untuk program-program ke depan masih tetap seperti kemarin kita selalu fokus mengaktifkan banser-banser yang sudah di Klatsar. Soalnya ini agak sulit ya. Terus terang agak sulit ini. Setelah di Klatsar nanti biasanya itu ada seleksi alam. Ya. Beberapa yang aktif. Kita maunya itu mengaktifkan lagi lah. Semua banser dari yang sudah dulu awal-awal ya. Awal-awal kita mulai dari sekarang. Kemarin kebetulan ada kegiatan pun kita lobby alhamdulillah mau ikut masuk. Oke, sebagai penutup
sekarang untuk anggota Banser tadi katakan kalau Ansor kan ada 20-40, 20-46, 45. Banser di Gabus ini nun sewu yang paling senior. Nah, ini umur piro Mas? Ben pada ada isi nih ada orang malu ya nggak apa-apa. Untuk Banser Gabus yang senior itu siapa ada kira-kira? Itu ada yang dari Bogor Tanjung. Dan Mukhtar ya. Kancane. Oh, dan Suntono. Nah, Suntono. 50 lebih. 50-an ya. 50-an ya, 50-an tapi masih energik, semangatnya masih ya. Masih. Pak Samsul juga. Dan Samsul. Yang Sukirjo itu ya. Ya, Pak Suruh itu. Oh, Pak Suruh itu. Nah, ya. Yang komandannya itu, komandan itu. Nah, betul. Ya. Dulu kemudian. Ya, saya pikir itu ya teman-teman, dan mungkin sebagai penutup dengan ada pesan-pesan ya, pesan dan kesan untuk warga pemuda-pemuda Gabus, wabil khusus Nahdien ya, mungkin terkait dengan keansoran dan kebanseran, monggo disampaikan ke pemirsa, monggo Mas. Oke. Jadi untuk pemuda-pemuda kaum Nahdien, siapa lagi kalau tidak kita untuk penguatan organisasi ini. Ayolah kita bersama-sama untuk membantu istilahnya orang tua kita, kiai kita untuk memperkuat organisasi kita melalui segala prosesnya atau melalui kegiatan PKD dan sebagainya. Oke, luar biasa. Panjenengan Mas Nur mungkin ada pesan-pesan khusus ya untuk teman-teman di Gabus, monggo. Untuk pesan-pesan saya pribadi untuk semua kalangan marilah kita gabung ke Banser. Ya. Kita bisa berkhidmat ke NU. Amin. Kita bisa nguri-nguri NU. Cita-cita leluhur ya. Betul. Dan nanti mari kita sama-sama jaga kiai kita. Kiai kita jangan lupa juga kita jangan tinggal diam untuk NKRI harga mati. Itu Banser. Luar biasa, dan memang kita sudah secara historis kita juga melihat Mas bagaimana kisah negara kita ya pernah mengalami banyak ya permasalahan yang berujung ke tataran nasional ya. Nun sewu waktu Ansor dan mungkin juga Banser berhadapan ya dengan komunisme dan sebagainya, itu kan luar biasa. Dan kalau semangat itu surut, repot juga ke depannya. Saya pikir itu ya dari panjenengan, saya pikir lumayan komplit. Mungkin ini adalah awal Mas, awal dari segalanya Pak Komandan ya, dan mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi bersama-sama lagi ya. Dan ke depan bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga, masyarakat, juga untuk untuk Nahdien, sehingga kita bisa menjadi contoh dan teladan buat yang lain-lain. Saya pikir sesepuh kita, kemarin saya sempat mengawal beliau Gus Muwafiq, saya pikir saya terketuk hati saya, butuh anak muda kayak itu loh, menjaga itu, wah seperti itu yang butuh. Beliau kuat, pandangannya sangat luas, tapi apapun itu namanya, kalau nun sewu Mas sudah 50 ke atas itu butuh pemuda itu loh, pemuda itu loh yang sebagai garda itu siapa lagi kalau yang enggak gerak cepat kalau enggak kita itu ya. Terima kasih atas panjenengan, dan mudah-mudahan ini kalau ada kata-kata salah ya saya mohon maaf, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi pertemuan ini sehingga bisa bermanfaat di dunia dan akhirah. Itu terima kasih, salam semangat, salam S3 sedulur Sugiarto. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.